Sungai Garoga meluap, warga panik. Prabowo akan menghapus hutang KUR petani. Calon pelatih timnas Garuda terus bermunculan. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya, Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 3 jam diguyur hujan, Sungai Aik Garoga yang berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap. Warga dan relawan yang berada di posko berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Air naik. Beginilah suasana kepanikan warga maupun relawan yang tengah berada di posko relawan di Desa Aik Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepanikan terjadi ketika Sungai Aik Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya musibah banjir bandang pada 25 November lalu kembali meluap. Warga yang tengah berada di posko-posko relawan terlihat lari berusaha menyelamatkan diri. Alat berat yang sebelumnya tengah memperbaiki jalan yang rusak akibat musibah banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu juga terlihat menjauhi luapan air sungai. Kami tadi di posko pengungsian pas di Sungai Baru Garoga ada sempat kepanikan tadi bang, karena airnya besar tadi bang. Warga-warga yang ada di posko tadi berlarian bang. Intinya kami tadi menyelamatkan diri masing-masing. Semua warga panik, warga berhamburan. Kami langsung lari ke Desa Batu nyari tempat teraman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir susulan ini, namun warga tetap diminta hati-hati dan menjauhi aliran sungai, terlebih ketika hujan turun. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, saudara, 3.000 lebih warga kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda hilang dan rusak. Mereka kini berupaya seadanya untuk menyambung hidup. Hari Rabu pagi tanggal 26 November 2025 menjadi hari terakhir bagi 3.000 lebih warga Gayo Luwes hidup normal dan berkumpul bersama keluarga. Saat itu, tiba-tiba banjir bandang datang menghantam daerah mereka hingga banyak rumah yang rusak parah. Seperti yang dialami oleh Mat Pasha, warga Desa Palong, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes. Rumahnya porah-poranda diterjang banjir dan tertimbun tanah. Ia terpaksa mencari barang-barang yang masih dapat digunakan untuk pembangunan rumah dan berteduh. Ia hanya bisa meratap melihat kondisi perkampungannya yang telah berubah menjadi sungai, menyisakan beberapa rumah saja. Meski mendapatkan bantuan sembako, namun untuk kehidupan selanjutnya mereka hanya bisa pasrah. Desa apa nih Pak? Desa Palok. Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes. Pak, bisa diceritakan bagaimana kondisi rumah Bapak saat ini? Di rumah sekarang nggak bisa dipakai lagi, udah hancur kan gitu. Udah maupun bongkar ini tempat-tempatnya udah rusak semua, udah tertimbun semua. Kira-kira banyaklah rumah ini nggak bisa dipakai lagi. Kami ini sekarang udah mengungsi di di SD 10 Blangkejeren. Pak, kalau keluarga gimana? Ada yang korban? Kalau korban jiwa nggak ada. Rumah cuma sudah hanyut kan gitu. Pak, kalau yang sangat dibutuhkan saat ini apa kira-kira? Bantuan lah seperti beras, apa kan kebutuhan pokok lah.
Sementara Bupati Gayo Lues Suhaidi menyebut dampak banjir bandang dan longsor menyebabkan 3.000 lebih kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sehingga untuk membangun rumah kembali membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Ada sekitar 3.000 lebih kepala keluarga yang rumahnya tidak bisa ditinggal, yang tidak bisa difungsikan lagi. Tentu ini kami sangat membutuhkan mereka kita bangun rumah kembali gitu. Sebelum pembangunan rumah barangkali juga selain logistik yang terus kita drop untuk saudara-saudara kita yang tidak ada rumah, tentu mereka juga membutuhkan tempat-tempat penampungan sementara. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Lues, Aceh. Sebanyak 266 unit bangunan sekolah dan 15 unit pesantren di 18 kabupaten kota di Aceh rusak. Reruntuhan sekolah dijadikan tempat pengungsian sementara oleh warga. Duka bencana hidrometeorologi di Aceh makin mendalam, terutama di sektor pendidikan. Akibatnya 266 unit bangunan sekolah rusak di Provinsi Aceh. Salah satunya di daerah Aceh Utara. Di sini ada 2 sekolah di kawasan Gampong Gondombak, Langkahan, Aceh Utara. Bangunan SMP Negeri 3 dan SD Negeri 2 kini lumpuh total. Bahkan reruntuhan sekolah harus dijadikan tempat pengungsian sementara oleh warga. Kondisinya sangat parah, dengan sejumlah ruang kelas hancur dan dipenuhi lumpur tebal. Dari data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, tercatat sebanyak 266 unit bangunan sekolah dan 15 unit pesantren di 18 kabupaten kota lumpuh total. Dampak kemanusiaannya memaksa 8.000 jiwa lebih mengungsi di 2.300 titik, di mana 1.600 jiwa lebih diantaranya berada di Kabupaten Aceh Utara. Menanggapi krisis ini, aksi solidaritas terus berjalan. Gerakan dosen dari Lok Sumawe menyalurkan bantuan ke titik pengungsian yang masih terisolasi, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Yaitu berupa sembako, kemudian ada sedikit obat-obatan dan juga ada sedikit pakaian layak untuk para pengungsi banjir. Donasi ini berasal dari masyarakat umum yang melakukan sumbangan melalui dosen berbagi. Kebutuhan spesifik pelajar dan pengadaan tenda pengungsian yang layak harus segera dipenuhi agar fungsi sekolah dapat dikembalikan. Pemulihan pendidikan untuk ratusan ribu anak di Aceh, khususnya di Gampong Gedumbak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kesulitan air bersih di Aceh Tamiang kini sudah teratasi. Personil Polri kerahkan alat canggih water treatment untuk mengubah air kotor jadi air bersih yang bisa diminum. Korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh sampai saat ini masih membutuhkan bantuan pangan dan air bersih. Keterbatasan kondisi akibat bencana banjir membuat korban kesulitan mengakses bantuan. Namun kepolisian menyediakan alat canggih bernama water treatment. Alat ini dapat mengubah air kotor menjadi air siap minum. Sejumlah personel pasukan Brimob 1 menyediakan alat ini untuk menyuplai air bersih warga korban banjir. Adapun prosesnya, air ini diambil dari air kotor yang kemudian disuling menjadi air siap minum dan didistribusikan kepada warga. Yang mengalir, air kotor kemudian kita suling menjadi air siap minum dan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Oke, nah saat ini proses dari penyulingan ini akan tersebar di mana aja? Biasanya kami 2 hari, 3 hari sekali kita keliling mencari sumber air kembali untuk mendistribusikan kepada warga sehingga adil dapat semua air bersih. Oke, untuk pengambilannya apakah ada pembatasan kah atau boleh? Oh tidak ada pembatasan. Kemudian bebas, berapa kali ngambil bebas. Selain air bersih kami menyediakan pasokan listrik dan jaringan internet, semuanya gratis. Sementara itu dalam operasinya, armada ini setiap 2 hari sekali akan keliling mencari sumber air dan berpindah lokasi agar distribusi air bersih dapat merata. Emir Syahpurba, Didi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang,
Aceh. Beberapa desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara masih terisolasi karena pendistribusian logistik belum merata. Mahasiswa maupun dosen Universitas Malikul Saleh pun tergerak menyalurkan bantuan logistik langsung menyasar korban banjir di sana. Mahasiswa dan dosen Universitas Malikul Saleh berupaya menyalurkan bantuan logistik ke beberapa desa di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Daerah ini masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Aktivitas di Kecamatan Langkahan, terutama desa yang terdampak parah banjir, masih penuh lumpur. Listrik padam, jalan rusak, serta pasokan air bersih belum merata. Selain itu, tenda pengungsian juga masih terbatas. Bantuan logistik yang dibawa diantaranya mie instan, beras, pakaian, selimut, dan makanan ringan. Selama ini pendistribusian logistik ke daerah itu belum merata, terutama pasokan air bersih yang terbatas. Penyaluran logistik dilakukan hingga malam hari karena relawan terus menyisir desa-desa yang belum tersentuh bantuan logistik. Masih berusaha dengan sisa-sisa bantuan yang ada. Anak-anak kekurangan obat-obatan, mereka terhenti sekolahnya. Kapan suasana ini akan pulih kembali sulit diprediksi karena rusak parahnya wilayah Langkahan ini cukup merata. Ini butuh perhatian pemerintah, bukan sekedar menyalurkan bantuan, tetapi kita harus berpikir tentang generasi anak-anak ini. Diperkirakan pemulihan beberapa desa di Kecamatan Langkahan akan memakan waktu yang lama, sebab hampir 90% rumah warga hanyut dan rata dengan tanah. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh. Pasca diterjang banjir, Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat rusak parah. Banjir merendam sebagian besar ruang periksa hingga belasan hari. Inilah kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hingga hari ini di halaman depan rumah sakit masih digenangi air setinggi 20 hingga 40 cm. Sementara itu di bagian gedung poliklinik tempat pemeriksaan kesehatan, kondisinya cukup memprihatinkan. Sejumlah alat-alat pemeriksaan kesehatan yang terendam banjir terlihat dikeluarkan dari ruang periksa untuk dibersihkan. Petugas kebersihan pun masih bekerja membersihkan beberapa kursi dan meja pelayanan yang sudah terendam air beberapa hari. Zainal, petugas keamanan rumah sakit, mengatakan banjir mulai terjadi pada hari Rabu malam. Air dengan cepat masuk dan merendam alat-alat kesehatan. Akibatnya sejumlah pasien dialihkan dan dibawa ke rumah sakit lain. Awal kejadian itu pada hari Rabu malam Kamis. Pada saat itu memang hujan deras sih Bang ya. Fasiliti ini memang masih belum kena, yang kena itu masih ruangan teratai, ruangan pelamboyan gitu. Setelah itu kan banyak pasien yang dibawa itu ya kami evakuasi dulu ke yang lebih tinggi seperti Cempaka, Kasturi. Ya itulah Bang, sampai menunggu apa rupanya airnya kan terus menaik. Jadi udah berapa hari nih Bang terendam? Ini kurang lebih udah 10 hari lah Bang. Dari hari Rabu kan, sampai saat ini kan masih terendam air. Ini Bang, apa-apa aja Bang yang kena Bang dampak banjir ini di peralatan medis yang ada di sini? Oh, ini hampir merata lah Bang, hampir menyeluruh Bang. Menyeluruh hampir kena, hampir terendam semua ini Bang. Jadi ini kan alat jantung ini kan hampir terendam semua Bang. Untuk pasien apa Bang? Ini untuk poli Bang. Poli untuk berobat jalan kan. Macam ini ada poli internis, THT, poli anak, poli gigi, poli mata. Waktu banjir itu Bang, pasien yang sempat ada dibawa kemana Bang? Kemarin ya kami bawa ke ini Bang, Cempaka, Kasturi, sebagian kami mengungsikan di atas. Saat ini kondisi banjir di Kecamatan Tanjung Pura memang mulai surut, namun masih banyak warga yang belum bisa pulang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Presiden Prabowo hapuskan hutang petani di Aceh. Saksikan usai jeda.
Anda kembali dalam Kompas Pagi, Saudara. Petani yang terdampak bencana banjir dan longsor akan dibebaskan dari kredit usaha rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan karena terdampak musibah, pemerintah akan menghapuskan beban itu. Pemerintah akan hapus hutang kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saat melihat langsung korban bencana di Kabupaten Biren, Aceh, Presiden Prabowo menyampaikan penghapusan hutang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeure. Petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman. Prabowo menjelaskan seluruh upaya percepatan pemulihan akan terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak mereka akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Mengenai jumlah laporan bendungan yang rusak serta sawah-sawah warga yang terdampak, Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirimkan suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Penyelundupan 1.250 keping kayu meranti gagal saat memasuki perairan Batam, Kepulauan Riau. Petugas patroli Bea Cukai Batam menangkap 4 orang pelaku. Penyelundupan 1.250 keping kayu balok ini dilakukan dengan kapal motor kayu KM Rasidin dari Tanjung Samak menuju Batam. Modus penyelundupan kayu hasil penebangan ilegal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pengangkutan tanpa adanya memiliki dokumen resmi kayu dari pihak instansi terkait. Pelaku menebang pohon yang ada di hutan kawasan kepulauan. Kayu kemudian dibakar, dipotong menjadi berkeping-keping, lalu diangkut dengan menggunakan kapal. Dari hasil penindakan itu, selain mengamankan barang bukti ribuan kayu balok, 4 orang pelaku ditangkap oleh petugas. Menurut keterangan Kepala Bea Cukai Batam, Zaki Firmansyah, banyaknya penebangan pohon tanpa izin, terutama di hutan-hutan yang berada di pulau, biasanya memicu bencana alam. Saat dilakukan pemeriksaan, para nahkoda awak kapal tidak menunjukkan dokumen resmi. Bahkan untuk mengelabui, modus para pelaku memalsukan dokumen. Saat kita lakukan pemeriksaan itu, komoditi yang diangkut adalah komoditi kayu. Ya, kami lihat kayunya adalah jenis meranti, ya, yang melihat dari dokumen bahwa barang ini berasal dari Tanjung Samak. Tanjung Samak ini Kabupaten Meranti, tujuannya ke Batam. Tim Liputan Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Penyelundupan 38 orang warga asing ke Prancis terungkap. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan mengungkap kasus ini dan menangkap 4 orang tersangka. Video amatir berikut menunjukkan kondisi kapal yang digunakan untuk menyelundupkan 38 warga negara asing dari Indonesia menuju Prancis. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan mengungkap pelaku berjumlah 4 orang yang merupakan warga negara Sri Lanka.
Pelaku membujuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan menjanjikan pemberangkatan menuju Prancis serta pekerjaan dengan biaya $5.000 Amerika per orang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Uray Afian mengatakan akibat perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Memberikan imbalan per orang itu sebesar $5.000 dijanjikan akan sampai ke Union Airlines Prancis gitu. Sampai saat ini. Mereka akan berangkat dari Aceh ya Pak? Dari Indonesia nya? Dari berangkatnya rencana di Kuala Langsa Aceh ya. Para pelaku sebelumnya telah mengirimkan warga negara asing ke negara tujuan dan mendapatkan imbalan lebih dari 300 juta rupiah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah setempat menyiapkan sekolah darurat. Pelajar yang terdampak bencana di Kecamatan Batang Toru akan kembali sekolah menggunakan gedung balai desa dan kantor kecamatan. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah, sehingga gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di Desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur. Banyaknya potongan kayu gelonggongan di lokasi sekolah, sedangkan bangunan sekolah yang berada di Desa Aik Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswa yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan, sekarang lagi diinventarisasi di tempat mana yang tidak bisa dan kemudian digantikan ke tempat mana. Alternatifnya tadi ya kantor-kantor pemerintahan maupun kemudian kantor-kantor mitra-mitra kalau yang ada di tempat itu. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tanah longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Dana Kemanusiaan Kompas melalui Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Group Medan terjebak banjir saat salurkan bantuan ke desa paling parah terdampak bencana. Usai menyalurkan ratusan paket bantuan berupa sembako, selimut, makanan siap saji hingga pakaian bagi korban bencana banjir Sumur Aceh, tepatnya di Desa Lama, Kecamatan Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, bantuan kemudian disalurkan ke beberapa titik terdampak lainnya. Saat tim Dana Kemanusiaan Kompas memasuki titik kedua di Desa Pepubuhan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tim terjebak banjir yang cukup parah hingga 1 meter lebih. Tim terpaksa beralih ke mobil truk TNI. Lokasi ini merupakan desa terparah terdampak dan nyaris tak tersentuh bantuan. Tim dari Kompas Gramedia Group kemudian berbalik arah dan bantuan terpaksa disalurkan di desa terdekat untuk kemudian dibagikan ke lokasi paling parah tersebut. Menurut pengakuan warga, mereka nyaris tak tersentuh bantuan selama 10 hari terakhir. Mereka hanya dibantu warga sekitar yang tidak terdampak banjir.
inilah keadaannya. Tambah-tambah pakai dengan papan seadanya kan, kayu itu aja lah. Ada berapa rumah yang rusak di sini? Sekitar berapa ya? Enggak terhitung banyak lah. Karena penduduknya di sini lumayan padat, Pak. Berlalu, ya lebih kurang segitulah. Harapannya apa, Bu? Harapannya ke depannya semoga media Kompas ya terutama ya semakin sukses dan semakin jaya, dan terima kasih banyak atas bantuannya, dan semoga pemerintah juga cepat dan sigap gitu menanggapi banjir seperti ini, karena kami bukan semua sini orang ada ya Pak ya. Kami terlalu lama untuk dapat bantuan gitu. Terima kasih banyak kepada masyarakat setempat yang udah cepat untuk menanggapi ini semua. Bantuan ini disalurkan menggunakan 2 truk TNI Angkatan Darat dan 3 mobil minibus untuk menyalurkan bantuan ke daerah paling terdampak yang nyaris tak menerima bantuan. Sementara itu, pemimpin redaksi Tribun Medan Iin Solihin mengatakan bantuan ini merupakan dana kemanusiaan Kompas untuk membantu korban banjir. Bantuan disalurkan melalui Forum Komunikasi Daerah atau FKD Kompas Gramedia Sumatera Utara ke lokasi terdampak yang paling parah. Sama teman-teman menyampaikan bantuan di desa Kecamatan Lepan, Desa Lama. Ini hasil dari penggalangan dana kemanusiaan dari Kompas. Jadi kami turun bersama, ada teman-teman dari Kompas Gramedia, FKD Sumatera Utara khususnya, kami sampaikan ke kepala desa untuk kemudian nanti disalurkan kepada masyarakat. Bentuk bantuannya ada beras, ada minyak, ada air mineral, ada pakaian, dan ada selimut. Ini untuk masyarakat yang terdampak. Ada sekitar 2.600 jiwa yang terdampak hari ini di Desa Lama, dan mereka juga mengalami kesulitan karena hampir 1.508 hektar sawah mereka juga terdampak hari ini. Nah, mudah-mudahan dana kemanusiaan Kompas ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat. Sebelumnya, bantuan titik pertama disalurkan di Desa Lama, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di lokasi ini sebanyak 2.400 rumah warga terendam hingga 2 meter serta ratusan hektar padi gagal panen. Bantuan yang sama juga akan disalurkan ke lokasi terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Remaja tega aniaya ibu kandung, saksikan usai jeda. Seorang remaja perempuan di kota Medan, Sumatera Utara diduga membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku yang masih berstatus pelajar SMP ini membunuh sang ibu dengan senjata tajam. FS, wanita berumur 42 tahun yang tinggal di kawasan Medan Sunggal, ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di rumahnya. Korban diduga dibunuh anak perempuannya sendiri yang masih berstatus pelajar SMP. Saat ditemukan, luka tusuk di tubuh korban ternyata tidak hanya satu, melainkan terdapat beberapa. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara untuk anak korban yang diduga menjadi pelaku saat ini sudah diamankan polisi. Muhammad Husni, kepala lingkungan di lokasi kejadian bilang, berdasarkan informasi yang didapat, pelaku merupakan anak korban yang masih berusia 12 tahun. Informasi sementara ini anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada Pak? Banyak. Di bagian mana Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu saya lihat tadi ada kan. Dari foto-foto aja cuma nggak disaksikan saya lah. Tadi ada beberapa tusukan Pak? Iya ada beberapa tusukan. Terkait kasus ini, pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Sunggal dan Polrestabes Medan masih mendalami keterangan sejumlah saksi, termasuk anak korban yang diduga menjadi pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku narkoba terjun ke sungai setelah personel Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran sungai Jalan Brigjen Katamso Medan.
Jalan sempit di pemukiman padat penduduk yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional ini harus dilewati polisi untuk sampai ke sarang narkoba yang letaknya berada di bantaran sungai. Saat melihat kedatangan petugas, sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Namun 2 di antaranya berhasil ditangkap yang terdiri dari seorang wanita dan pria. Ironisnya saat wanita merupakan pengedar narkoba di lokasi penggerebekan dan saat ditangkap baru saja bertransaksi. Dari tangannya, petugas menyita beberapa paket sabu-sabu siap edar, termasuk 1 paket daun ganja kering. Kasatres Narkoba Polres Tabes Medan, Komisaris Polisi Kompol Yusuf Nugraha bilang terdapat setidaknya 3 barak narkoba di lokasi penggerebekan. Ketiga barak narkoba itu kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak kembali terulang. Untuk pelaku-pelaku yang melarikan diri dipastikan akan dikejar, termasuk pemasok narkoba di lokasi yang digerebek. Polres Tabes Medan juga akan melakukan pengawasan secara berkala dan akan melakukan penggerebekan serupa jika praktek penyalahgunaan narkoba kembali ditemukan. Dapat kami sampaikan hasil yang kita peroleh, seperti kita lihat di belakang, ada sekitar 6 paket narkoba dalam hal ini dan puluhan bong beserta alat timbang dan alat-alat seperangkat digunakan penyalahgunaan narkoba. Untuk pelaku sendiri yang kami amankan pada sore ini ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan tadi sempat terjadi pengejaran maupun hal-hal represif lainnya. Beberapa berhasil melarikan diri dan akan tetap kami upayakan kejar. Ya, untuk barak-barak sendiri kita lihat ada 3 barak di belakang dan kami bumi hanguskan, kami ratakan untuk tidak terjadi lagi dan kami koordinasi langsung bersama Kepling setempat. Di tengah bencana. 2 pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Polres Tabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara akan mempercepat penanganan. Estimasi kerugian mencapai 11 triliun rupiah. Usai rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring di posko tanggap bencana di Gedung Bakti Kuarda, Sumut kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya penuh mempercepat penanganan bencana di sejumlah kabupaten kota. Saat ini disebutkan masih ada 13 kecamatan yang masih terisolasi. Meski begitu, distribusi bantuan logistik dipastikan aman meski tidak melalui jalur darat. Adapun rincian sektor yang mengalami kerugian akibat bencana antara lain, sektor infrastruktur jalan nasional 23 ruas dan 3 unit jembatan nasional, 25 ruas jalan, 5 unit jembatan provinsi. Sektor pertanian antara lain saluran irigasi, 26 titik tanggul, 38.000 hektar lebih lahan pertanian. Gagal panen seluas 5.700 hektar. Sektor perkebunan 28.300 hektar. Kerugian peternakan mencapai 161.000 ekor lebih. Di sektor pendidikan kurang lebih 397 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, SLB, SD, dan SMP. Sektor kesehatan ada 18 unit rumah sakit, 25 unit puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, dan 9 unit polindes. Sektor perumahan yang rusak kurang lebih 99.000 unit. Rumah ibadah kurang lebih 131 unit. Total ada 13 kecamatan yang masih terisolir. Namun kalau secara distribusi bantuan sudah bisa terjangkau. Nah, ini yang masih terisolir itu adalah beberapa akses darat yang keluar masuk ke daerah tersebut. Ini yang kita ingin menjadikan percepatan. Apakah sudah ada estimasi kerugian akibat dari bencana longsor sama? Tadi kan sudah saya sebutkan ya, estimasi kerugian sampai dengan hari ini ya, karena masih ada yang belum terhitung, itu masih kurang lebih ada 11 triliun yang sampai dengan ini baik jalan, rumah, dan lahan-lahan pertanian semuanya itu kurang lebih ada 11 triliun. Diketahui ada 420.000 lebih kepala keluarga dan 1.500 lebih jiwa terdampak dalam bencana ini. Pengungsi mencapai 10.000 kakak dan 45.000 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 330 jiwa dan masih hilang 136 jiwa.
Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bantuan untuk korban banjir di Aceh Tamiang hingga kini masih mengandalkan pengiriman lewat jalur udara. Jurnalis Kompas TV Ferry Irawan berkesempatan ikut langsung dalam pengiriman bantuan ke daerah terisolasi dengan menggunakan helikopter milik Polri. Saudara, saat ini saya berada di Bandara Internasional Kuala Namu yang ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan di belakang saya merupakan helikopter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hari ini rencananya akan kembali mengirimkan bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dan saya diizinkan untuk ikut dalam proses pengiriman bantuan yang hari ini menargetkan daerah-daerah terisolir yang memang sejak kemarin sampai dengan hari ini masih minim sekali bantuan sampai di sana. Butuh waktu tempuh sekitar 30 menit untuk membawa bantuan dengan menggunakan helikopter AW169 milik Direktorat Polisi Udara Karpol Airut Barharkam Polri. Sejumlah bantuan berupa mie instan, air mineral, pakaian hingga obat-obatan setiap harinya dikirim dari posko di Bandara Kuala Namu menuju titik-titik yang sudah ditetapkan di kawasan Aceh Tamiang. Pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi salah satu yang cukup diandalkan karena dapat menjangkau kawasan-kawasan terisolir. Setidaknya setiap hari 2 helikopter terbang sekaligus menuju Aceh Tamiang dengan sasaran penyaluran bantuan terpisah. Yakni 1 helikopter mengirimkan bantuan ke posko di kantor Bupati Aceh Tamiang dan 1 helikopter lagi mengantar bantuan ke perkampungan yang masih terisolir. Proses pengiriman bantuan sendiri dilakukan dengan waktu yang singkat dengan menggunakan 2 opsi. Jika kondisi medan memungkinkan, maka helikopter akan mendarat dan bantuan akan diturunkan untuk diserahkan langsung. Namun jika medannya tidak memungkinkan, maka helikopter akan terbang rendah. Proses pengiriman bantuan lewat jalur udara sendiri juga memiliki kendala yang cukup berisiko. Cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengirim bantuan. Jika mendadak terhalang hujan, maka pilot helikopter dituntut untuk segera mungkin merubah arah untuk menghindari hujan seperti yang siang tadi terjadi. Kapos Adjustama Ops Polri di Sumut, Komisaris Besar Polisi Monang Simanjuntak bilang pihaknya mendahulukan makanan siap saji karena saat ini makanan siap saji termasuk yang paling dibutuhkan. Selain sekedar mengantarkan bantuan ke titik yang sudah ditentukan, tim pengirim bantuan melalui helikopter juga sekaligus memetakan titik-titik kawasan Aceh Tamiang yang belum tersentuh bantuan maupun titik yang terisolir. Di wilayah kantor Polres Tamiang maupun di kantor Bupati, serta di lokasi lain yang kita pantau, kita dapat info situasinya sulit terjangkau, namun situasi dapat kita amankan untuk mendropping kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga minimal, maksimal loading ke heli itu sendiri kita upayakan jam 7, jam 8 pagi sudah siap, sehingga jam 9 kita harapkan pagi-pagi itu sudah menuju ke lokasi masing-masing. Pak, ada kendala mungkin dari sisi cuaca begitu, Pak? Nah itu, cuaca ini memang bulannya sering turun hujan, kemungkinan ada perubahan. Seperti pagi ini kita alami, rencana kita jam 7, jam 8 sudah berangkat, namun agak tertunda karena barusan hujan turun. Kemudian juga kita antisipasi terutama penerbangan sore, yang kita jadwalkan full dari pagi sampai sore, kita utamakan sebelum jam 4 ataupun jam 3 paling lain kita sudah terbang, kemudian jam 4 kita upayakan sudah balik kanan ke Kuala Namu, Medan ini supaya mengantisipasi cuaca gelap maupun hujan. Saudara, proses pengiriman bantuan baru saja selesai dilakukan dan jika memungkinkan pengiriman bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang ini akan dilakukan 2-3 kali dalam setiap harinya. Namun tadi memang sempat terkendala cuaca yang tiba-tiba berubah hujan sehingga sempat terjadi kendala dalam proses pengiriman bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Calon pelatih timnas Garuda terus bermunculan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Rizya Rizkyanti dalam Kompas Pagi. Saudara, spekulasi nama calon pelatih timnas Garuda terus bermunculan. Analis sepak bola Sabto Haryo bilang skuad Garuda butuh pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia.
Nama pelatih terkenal dengan CV mentereng dan rekam jejak internasional mulai bermunculan sebagai kandidat potensial pelatih baru Timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan jajaran Exco PSSI telah melakukan interview dengan beberapa kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan oleh federasi. Media Belanda Football Premier menyebut John Heitinga memberi tanda akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sinyal pria 42 tahun membuka pintu kerjasama dengan Indonesia menguat usai mengikuti laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menyikapi rumor tersebut, analis sepak bola Sabto Haryo Rajasa bilang Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia dan mampu membangun tim. Mengingat pencapaian terakhir Indonesia hampir saja menembus putaran final Piala Dunia 2026. PR minimum saya adalah pelatih yang pernah menangani timnas di Piala Dunia atau pernah meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia. Akan menjadi bonus kalau dia mengerti kawasan Asia. Karena kita tahu dalam sejarahnya pelatih-pelatih yang tahu kawasan pasti tahu know-how-nya seperti apa untuk bisa ngebawa tim ini seperti apa. Di sisi lain, Valentino Simanjuntak bilang siapapun pelatihnya PSSI wajib menghormati kontrak dan memberikan waktu yang cukup bagi juru taktik anyar untuk meramu Timnas Indonesia hingga menemukan potensi terbaiknya. Sebenarnya nggak peduli dia Eropa atau Asia sih, karena yang paling penting adalah pada saat dia presentasi sebenarnya grand design, blueprint apa yang dia bisa tawarkan pada saat di pitching. Menurut saya siapapun nanti yang diambil, kalau justru dari federasi yang tidak bisa konsisten untuk mempekerjakan pelatih ini sesuai dengan kontrak, ya akan jadi presiden buruk terus. Kini publik sepak bola tanah air masih menanti keputusan Exco PSSI pasca interview yang dilakukan di benua biru. Agenda terdekat, Timnas Indonesia akan turun di FIFA Series dan Piala AFF tahun depan. Reminta Niken Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Indonesia rebut 2 medali perak dari cabang olahraga balap sepeda downhill. Randy Sanjaya rebut perak dari kategori putra. Sementara di kategori putri direbut Rizka Amelia Agustina. Digelar di Khao Keo Open Zoo, tuan rumah Thailand rebut medali emas perdana pada SEA Games cabang olahraga balap sepeda downhill. Metasit Bonsane finish tercepat dengan catatan waktu 2 menit 37,856 detik. Balap Indonesia Randy Sanjaya persembahkan medali perak dengan mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik. Sementara Filipina berhak untuk medali perunggu. Derek Farr finish ketiga dengan catatan waktu 2 menit 43,676 detik. Tuan rumah kawinkan medali emas di kategori putri. Vipa Vidika Bowles berhak emas untuk waktu 3 menit 03,299 detik. Serupa Thailand, Indonesia juga kawinkan medali perak atas nama Rizka Amelia Agustina. Rizka mencatatkan waktu 3 menit 04,874 detik. Sementara perunggu direbut pebalap Thailand lainnya, Kanokrat Ritidet, dengan menorehkan waktu 3 menit 06,778 detik. Sungai Garoga meluap, warga panik, saksikan usai jeda. Saudara, 3 jam diguyur hujan, Sungai Aik Garoga yang berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap. Warga dan relawan yang berada di posko berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Airnya naik, air naik. Beginilah suasana kepanikan warga maupun relawan yang tengah berada di posko relawan di Desa Aik Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepanikan terjadi ketika Sungai Aik Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya musibah banjir bandang pada 25 November lalu kembali meluap. Warga yang tengah berada di posko-posko relawan terlihat lari berusaha menyelamatkan diri.
Alat berat yang sebelumnya tengah memperbaiki jalan yang rusak akibat musibah banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu juga terlihat menjauhi luapan air sungai. Kami tadi di posko pengungsian pas di Sungai Baru Garoga ada sempat kepanikan tadi bang, karena airnya besar tadi bang. Warga-warga yang ada di posko tadi berlarian bang. Intinya kami tadi menyelamatkan diri masing-masing. Semua warga panik, warga berhamburan. Kami langsung lari ke Desa Batulat nyari tempat teraman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir susulan ini, namun warga tetap diminta hati-hati dan menjauhi aliran sungai, terlebih ketika hujan turun. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Saudara, 3.000 lebih warga kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda hilang dan rusak. Mereka kini berupaya seadanya untuk menyambung hidup. Hari Rabu pagi tanggal 26 November 2025 menjadi hari terakhir bagi 3.000 lebih warga Gayo Luwes hidup normal dan berkumpul bersama keluarga. Saat itu, tiba-tiba banjir bandang datang menghantam daerah mereka hingga banyak rumah yang rusak parah. Seperti yang dialami oleh Mat Pasha, warga Desa Palong, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes. Rumahnya porah-poranda diterjang banjir dan tertimbun tanah. Ia terpaksa mencari barang-barang yang masih dapat digunakan untuk pembangunan rumah dan berteduh. Ia hanya bisa meratap melihat kondisi perkampungannya yang telah berubah menjadi sungai, menyisakan beberapa rumah saja. Meski mendapatkan bantuan sembako, namun untuk kehidupan selanjutnya mereka hanya bisa pasrah. Desa apa nih Pak? Desa Palok. Desa Palok. Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes. Pak, bisa diceritakan bagaimana kondisi rumah Bapak saat ini? Di rumah sekarang kan nggak bisa dipakai lagi, udah hancur kan gitu. Udah maupun bongkar apanya, tempat-tempatnya udah rusak semua, udah tertimbun semua. Kira-kira banyak lah rumah ini nggak bisa dipakai lagi. Kami ini sekarang udah mengungsi di di SD 10 Blangkejeren. Pak, kalau keluarga gimana? Ada yang korban? Kalau korban jiwa nggak ada. Rumah cuma sudah hanyut kan gitu. Pak, kalau yang sangat dibutuhkan saat ini apa kira-kira? Bantuan lah, seperti beras, kan kebutuhan pokok lah. Sementara Bupati Gayo Luwes Suhaidi menyebut dampak banjir bandang dan longsor menyebabkan 3.000 lebih kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sehingga untuk membangun rumah kembali membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Ada sekitar 3.000 lebih kepala keluarga yang rumahnya tidak bisa ditinggal, yang tidak bisa difungsikan lagi. Tentu ini kami sangat membutuhkan mereka kita bangun rumah kembali gitu. Sebelum pembangunan rumah barangkali juga selain logistik yang terus kita drop untuk saudara-saudara kita yang tidak ada rumah, tentu mereka juga membutuhkan tempat-tempat penampungan sementara. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luwes, Aceh. Sebanyak 266 unit bangunan sekolah dan 15 unit pesantren di 18 kabupaten kota di Aceh rusak. Reruntuhan sekolah dijadikan tempat pengungsian sementara oleh warga. Duka bencana hidrometeorologi di Aceh makin mendalam, terutama di sektor pendidikan. Akibatnya 266 unit bangunan sekolah rusak di Provinsi Aceh. Salah satunya di daerah Aceh Utara. Di sini ada 2 sekolah di kawasan Gampong Gondombak, Langkahan, Aceh Utara. Bangunan SMP Negeri 3 dan SD Negeri 2 kini lumpuh total. Bahkan reruntuhan sekolah harus dijadikan tempat pengungsian sementara oleh warga. Kondisinya sangat parah, dengan sejumlah ruang kelas hancur dan dipenuhi lumpur tebal. Dari data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi,
Tercatat sebanyak 266 unit bangunan sekolah dan 15 unit pesantren di 18 kabupaten kota lumpuh total. Dampak kemanusiaannya memaksa 8.000 jiwa lebih mengungsi di 2.300 titik, di mana 1.600 jiwa lebih diantaranya berada di Kabupaten Aceh Utara. Menanggapi krisis ini, aksi solidaritas terus berjalan. Gerakan dosen dari Lok Sumawe menyalurkan bantuan ke titik pengungsian yang masih terisolasi, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Yaitu berupa sembako, kemudian ada sedikit obat-obatan dan juga ada sedikit pakaian layak untuk para pengungsi banjir. Donasi ini berasal dari masyarakat umum yang melakukan sumbangan melalui dosen berbagi. Kebutuhan spesifik pelajar dan pengadaan tenda pengungsian yang layak harus segera dipenuhi agar fungsi sekolah dapat dikembalikan. Pemulihan pendidikan untuk ratusan ribu anak di Aceh, khususnya di Gampong Gedumbak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.